Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inggar Kaila Utan Fauzi. Saya merupakan mahasiswa aktif jurusan akuntansi Universitas Yarsi. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas program audit laporan keuangan PT Indo Retail Makmur Internasional Tbk periode 31 Desember 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan jasa kantor akuntan publik yang digunakan oleh PT Indo Retail adalah Ernst & Young. Maka saya akan menjelaskan profil akuntan publik tersebut. Ernst & Young dikenal sebagai EY adalah firma jasa profesional multinasional yang berpusat di London, Inggris, Britania Raya. EY merupakan salah satu firma jasa profesional terbesar di dunia yang merupakan salah satu dari firma audit 4 besar atau Big Four. EY menyediakan jasa asuransi mencakup audit keuangan, pajak, konsultasi, dan jasa advisory untuk perusahaan. Di Indonesia, EY berafiliasi dengan Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro, Surja, atau PSS. Klien utama Ernst & Young antara lain Bank Rakyat Indonesia atau BRI, PT Krakatau Steel, dan Grup Coca-Cola Bottling Indonesia, Indofood, Indosat, PT Telekomunikasi Indonesia, PT Unggul Indah Cahaya Tbk, dan lain-lain. Selanjutnya, gambaran PT Indo Retail Makmur Internasional Tbk. PT Indo Retail Makmur Internasional Tbk merupakan perusahaan induk investasi di Indonesia yang berkantor pusat di Jakarta. Ini didirikan pada tahun 1995. Perusahaan ini yang utamanya berfokus pada industri konsumen dan retail di Indonesia. Kepentingan strategisnya ada di PT Indomarko Pristama atau Indomaret, PT Fast Food Indonesia Tbk atau FAST, dan PT Nippon Indosari Corporindo Tbk atau Roti. Indomaret bergerak dalam peroperasian rangkaian waralaba toko kelontong yang disebut Indomaret. Di Indonesia, Fast bergerak dalam pengoperasian gerai KFC, rangkaian restoran cepat saji di Indonesia, dan Roti bergerak dalam produksi roti dan kue kemasan. Selain investasinya di perusahaan ini juga bergerak dalam bisnis berkaitan dengan internet. Bisnis internetnya terdiri dari pengelolaan portal bisnis online, ogahrugi.com, yang menyediakan berbagai produk dan layanan dengan harga diskon kepada penggunanya, dan layanan konsultasi teknologi informasi yang terkait jaringan infrastruktur internet dan sistem keamanan jaringan. Nah, pemegang saham PT Indo Retail Makmur Internasional Tbk, yang pertama ini ada Hanawel Group Limited, besar kepemilikannya 39,35%, selanjutnya yang kedua PT Mega Era Harja, besar kepemilikannya 26,60%. Yang ketiga Antoni Salim, besar kepemilikannya 25,30%. Dan yang keempat publik di bawah 5%, yaitu 8,75%. Selanjutnya nama Dewan Komisaris dan Dewan Direksi PT Indo Retail Makmur Internasional Tbk. Yang pertama ini ada Jisman Simajuntak, jabatan sebagai Presiden Komisaris. Yang kedua Haliman Kustejo, jabatan sebagai Presiden Direktur. Yang ketiga Sudarsono, jabatan sebagai Komisaris. Yang keempat Ferry Noviarye, jabatan sebagai Komisaris. Yang kelima Howard Tomitus P, jabatan sebagai Komisaris. Yang keenam Jani Marti Inggawati, jabatan sebagai Komisaris Independen. Yang ketujuh Bambang Subianto, jabatan sebagai Komisaris Independen. Dan yang ke-8, Adi P. Leman, jabatan sebagai Komisaris Independen. Yang ke-9, ada Christian Rahardi, jabatan sebagai Direktur. Yang ke-10, Kikianto Gunawan, jabatan sebagai Direktur. Dan yang terakhir ada Hardono Wereksomboko, jabatan sebagai Direktur Independen. Nah, selanjutnya, tinjauan pusaka. Yang pertama ini ada divisi auditing. Menurut Arendt dan Locke, konsep audit terdiri dari mengumpulkan dan mengevaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat korespondensi antara informasi dan kriteria yang ditentukan sesuai dengan mana proses peninjauan dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen. Selanjutnya yang kedua ada bukti audit. Bukti audit adalah informasi yang digunakan oleh auditor untuk menentukan apakah informasi kuantitatif yang sedang diaudit disajikan sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan. Adapun jenis-jenis dari bukti audit yang benar dalam proses auditnya itu yang pertama ada pengujian fisik, yang kedua analitis, yang ketiga wawancara, yang keempat observasi, yang kelima konfirmasi, yang keenam dokumentasi, dan yang ketujuh terakhir perhitungan ulang. Selanjutnya yang ketiga ada prosedur audit. Prosedur audit menurut Arendt dan Locke
tahun 2000 adalah suatu akumulasi dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi yang diterima dan kriteria yang sudah ditetapkan. Adapun beberapa proses audit yang dapat digunakan dalam proses auditnya diantaranya, yang satu ini penyelidikan, yang kedua pengecekan catatan ataupun dokumen, yang ketiga perhitungan ulang, yang keempat prosedur analitik, yang kelima uji penilaian. Selanjutnya, proses audit untuk siklus penjualan dan penerimaan kas. Yang pertama ini, mereview jurnal dan file induk untuk memeriksa kemungkinan adanya kesalahan transaksi dan jumlah yang tidak sama. Yang kedua ini, menggunakan perangkat lunak audit dalam memeriksa verifikasi penjumlahan dalam jurnal penjualan dan penerimaan kas dan koreksi hasil penjumlahan tersebut ke dalam buku besar. Yang ketiga, memeriksa apakah akuntan merekonsiliasi rekening kasnya di bank. Yang keempat, memeriksa apakah akuntan telah membuat daftar penerimaan kas dan apakah ada kas yang tidak dicatat. Yang kelima, memeriksa apakah akuntan telah membuat laporan piutang dan dikirimkan kepada para pembeli. Yang keenam, memeriksa daftar harga dalam master file persediaan untuk memastikan ketelitian dan ketepatan otorisasi. Lanjutannya yang nomor 7, memeriksa keberurutan pemakaian dan dokumen pengiriman barang. Yang ke-8, memeriksa keberurutan faktur penjualan dan jurnal penjualan. Yang ke-9, memeriksa daftar penerimaan kas untuk memastikan kebenaran pengklasifikasian. Yang ke-10, membuat penguji penerimaan kas. Yang ke-11, membandingkan daftar penerimaan kas dengan duplikat setoran bank. Ujilah kebenaran nama, jumlah, dan tanggalnya. Menelusuri total dari jurnal penerimaan kas ke laporan bank. Yang terakhir, menelusuri ayat jurnal dari jurnal penerimaan kas ke laporan bank. Nah, selanjutnya ada prosedur audit untuk siklus persediaan dan pergudangan. Yang pertama ini, mengamati apakah ada pergerakan persediaan selama perhitungan berlangsung. Yang kedua, memeriksa persediaan untuk memastikan bahwa persediaan diberi label. Yang ketiga, memeriksa keterangan untuk mengetahui apakah ada persediaan yang disimpan di tempat lain. Yang keempat ini, memeriksa semua label yang telah digunakan dan yang tidak digunakan untuk memastikan tidak ada yang hilang atau sengaja dihilangkan. Yang kelima, mencatat nomor-nomor label yang telah digunakan untuk tindak lanjut berikutnya. Lanjutannya, yang nomor 6, memeriksa deskripsi persediaan yang tercantum pada label membandingkan dengan persediaan apakah termasuk bahan baku, barang dalam proses, atau barang jadi. Yang ketujuh, mencatat dalam file audit untuk tindak lanjut berikutnya untuk nomor dokumen pengiriman yang terakhir digunakan pada akhir tahun. Yang kedelapan, meyakinkan bahwa persediaan di atas tidak turut dihitung. Yang kesembilan, mereview area pengiriman untuk persediaan yang sedang dipersiapkan untuk dikirim tetapi turut dihitung. Yang terakhir, mereview area penerimaan barang untuk persediaan yang harus dimasukkan ke dalam perhitungan persediaan. Selanjutnya, ada tujuan audit transaksi, pengujian pengendalian, pengujian substansif atas transaksi untuk penerimaan kas. Nah, di sini tujuan transaksinya itu penerimaan kas yang telah dibukukan merupakan penerimaan dana sungguh-sungguh sudah terima oleh perusahaan atau keterjadian. Pengujian pengendaliannya memeriksa apakah para akuntan sudah merekonsiliasi rekening di bank, dan pengujian substansi transaksinya mereview jurnal penerimaan kas dan master file untuk melihat ada tidaknya transaksi dan jumlah yang tidak wajar. Menelusuri ayat-ayat dari jurnal penerimaan kas ke laporan bank. Selanjutnya, tujuan audit transaksinya kas yang diterima dan sudah dicatat ke dalam jurnal penerimaan kas atau saja disebut kelengkapan. Selanjutnya, pengujian pengendalian memeriksa perbuatan daftar-daftar penerimaan kas. Pengujian substansi transaksinya mendapatkan daftar-daftar penerimaan kas dan mencari jumlah ke jurnal penerimaan kas dan memeriksa kebenaran nama, jumlah, dan tanggal. Lanjutnya, tujuan audit transaksi yang selanjutnya ada kas yang sudah diterima disetorkan setiap hari ke bank dan dicatat sebagai kas yang sudah terima atau disebut ketelitian. Pengujian pengendalian yaitu memeriksa para pegawai, pengontrol data, dan total data per batch. Memeriksa apakah laporan piutang sudah benar-benar dikirimkan kepada pelanggan. Pengujian substansifnya mendapatkan daftar penerimaan kas dan menelusuri jumlah-jumlah ke jurnal penerimaan kas. Memeriksa kebenaran nama, jumlah, dan tanggal. Membuat pengujian atas penerimaan kas. Selanjutnya, transaksi tujuan audit. Tujuan audit transaksi penerimaan kas yang sudah diklasifikasi dengan benar atau penggolongan.
Pengujian pengendaliannya, transaksi penerimaan kas yang sudah diverifikasi secara internal. Pengujian substansifnya memeriksa bukti bahwa terdapat verifikasi secara internal. Program audit untuk pengujian substansif atas rinci saldo untuk siklus persediaan dan pergudangan. Tujuan audit saldo, persediaan sebagaimana tercantum dalam label sungguh-sungguh ada atau ada keberadaannya. Pengujian substansif atas rinci saldo, memilih suatu sampel secara acak dari nomor label dan identifikasi label dengan nomor tersebut yang diletakkan pada persediaan. Selanjutnya, tujuan audit saldo, persediaan digolongkan dengan benar dalam label atau penggolongan. Pengujian substansifnya, periksa deskripsi persediaan yang tercantum dalam label dan dibandingkan dengan persediaan apakah termasuk bahan baku, barang dalam proses, atau barang jadi. Tujuan audit saldo selanjutnya, persediaan tercantum sebagaimana dalam pendaftaran persediaan cocok dengan hasil perhitungan fisik dan cocok juga dengan saldo di buku besar atau kecocokan. Pengujian substansif atas rinci saldonya, lakukan pengujian kompilasi, jumlahkan daftar persediaan untuk bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Nah, kesimpulan dari pertemuan kali ini, suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapkan dalam laporan keuangan. Prosedur yang telah dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, menurut opini auditor, laporan keuangan konsolidasian PT Indo Retail Makmur International Tbk terlampir menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Indo Retail Makmur International Tbk dan entitas anaknya pada tanggal 31 Desember 2020 serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasinya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan Indonesia. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.